Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Ya, dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus telah mengulas fakta dan sejarah ditemukannya sifat superkonduktivitas pada bahan yang didoping khusus dan didinginkan secara ekstrim. Juga tentang perilaku dunia kuantum dan partikuler yang bekerja pada bahan tersebut. Dan kali ini, Profesor Kardus akan mengulas upaya R&D, Research and Development, penelitian dan pengembangan bahan-bahan superkonduktor generasi terbaru untuk dapat diaplikasikan pada teknologi dan perangkat-perangkat canggih masa depan. Seperti halnya proyek pengembangan bahan superkonduktor yang dapat bekerja pada suhu kamar tanpa membutuhkan pendinginan ekstrim kriogenik dengan tekanan yang relatif rendah. Bahan tersebut dijuluki sebagai materi merah atau red matter, di mana hingga kini lembaga-lembaga penelitian besar dan departemen-departemen R&D perusahaan teknologi dan juga laboratorium institusi pendidikan tinggi dunia tengah berlomba-lomba agar dapat menemukan formula yang pas untuk menciptakan red matter atau materi merah agar mendapatkan paten dan mengkomersialkan bahan tersebut untuk pengaplikasian perangkat teknologi canggih masa depan. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijazah tapi jenius untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, seperti yang Profesor Kardus jelaskan sebelumnya, sifat superkonduktivitas dari bahan superkonduktor dapat diaplikasikan untuk kepentingan teknologi super canggih masa depan. Contoh, untuk menciptakan jaringan listrik global super efisien. Diketahui, setiap tahun, para penyedia layanan dan jaringan energi listrik dunia kehilangan energi hingga ribuan gigawatt per jam karena adanya hambatan pada kabel konduktor konvensional. Dan diharapkan dengan teknologi jaringan superkonduktor masa depan, kita dapat mentransmisikan energi nol resistensi, yang artinya energi yang mengalir di jaringan tidak akan menghilang atau terhambat. Teknologi superkonduktor juga dapat diaplikasikan untuk sistem transportasi bebas energi dan ramah lingkungan. Dengan pengaplikasian sistem transportasi seperti kereta maglev, kita dapat melakukan aktivitas mobilisasi dengan cepat dan efisien. Karena kereta maglev dapat beroperasi menggunakan efek Meissner dengan landasan melayang tanpa gesekan dan tak perlu menggunakan bahan bakar. Dengan teknologi superkonduktor, teknik pencitraan dan pemindaian menggunakan magnetokardiografi akan jauh lebih akurat. Teknologi superkonduktor juga akan merevolusi sistem penyimpanan perangkat memori. Pengaplikasian perangkat superkonduktor juga sangat vital pada proyek-proyek penelitian super mahal seperti pengendalian reaksi fusi pada reaktor tokamak dan pembentukan jaringan medan magnet pada akselerator partikel. Ya, sifat-sifat dasar superkonduktor yang dapat menciptakan hambatan listrik nol atau nol resistensi dan dapat menciptakan efek Meissner, di mana bahan superkonduktor dapat mengeluarkan medan magnetnya hingga menciptakan efek nol gravitasi atau levitasi, memang sangat spektakuler. Tapi yang jadi masalah untuk saat ini, material superkonduktor umumnya memiliki transisi fase suhu ekstrim, yang artinya bahan-bahan superkonduktor untuk mendapatkan sifat superkonduktivitas yang sempurna wajib berada pada suhu sangat rendah, antara 4 Kelvin hingga 30 Kelvin, yakni antara minus 269 hingga minus 238 derajat Celcius, yang artinya untuk mendinginkan bahan-bahan ini hingga suhu ekstrim, kalian wajib menggunakan pendinginan kriogenik seperti menggunakan helium cair. Ya, proses pendinginan helium cair untuk bahan superkonduktor seperti pada proyek-proyek di LHC atau Large Hadron Collider CERN atau Tevatron Fermilab berharga sangat super mahal. Meski pada 1987 telah ditemukan bahan superkonduktor, yakni YbCO atau paduan yttrium barium tembaga oksida yang didoping dengan nitrogen, di mana bahan tersebut dapat didinginkan hanya menggunakan nitrogen cair yang bersuhu 77 Kelvin atau minus 178 derajat Celcius, yang jauh lebih murah daripada helium cair. Tapi tetap saja bahan tersebut masih memerlukan pendinginan ekstrim. Hal inilah yang membuat para ilmuwan terus berpikir untuk menemukan cara menciptakan bahan superkonduktor di atas suhu kamar atau 0 derajat Celcius yang dapat dioperasikan tanpa menggunakan pendinginan kriogenik.
seperti yang baru-baru ini dilakukan oleh para tim ilmuwan Universitas Rochester, New York, Amerika Serikat, yang berhasil membuat terobosan revolusioner dengan menciptakan material superkonduktor spektakuler yang mereka juluki sebagai red matter atau materi merah atau lutetium hidrida (NTLH), mana bahan superkonduktor ini memecahkan rekor sifat superkonduktivitas karena dapat bekerja pada suhu 69 derajat Fahrenheit atau 20 derajat Celcius pada tekanan 10 kilobar atau 145.000 PSI. Menurut salah satu insinyur di laboratorium Rochester, Rangga Dias, timnya berhasil membuat sampel dengan mensintetis bahan dari formula khusus dengan sampel berukuran hanya beberapa milimeter. Hasil eksperimennya juga telah diterbitkan dalam artikel majalah mingguan Nature, Inggris. Tim ilmuwan membuat bahan red matter atau superkonduktor ini hingga dapat bekerja pada suhu tinggi menggunakan paduan bahan khusus yang disebut hidrida dari material logam tanah jarang atau rare earth material seperti yttrium dan lutetium. Hidrida dibuat menggunakan paduan logam tanah jarang dengan hidrogen yang didoping dengan nitrogen dan karbon hingga membentuk struktur sangkar atau disosiasi molekul H2. Nitrogen dan karbon dapat membantu menstabilkan bahan tersebut seperti klarat, di mana ion logam tanah jarang membentuk donor pembawa elektron untuk meningkatkan kesetimbangan reaksi gas. Ilmuwan menciptakan campuran gas 99% hidrogen dan 1% nitrogen dan menempatkannya di ruang reaksi dengan sampel murni lutetium hingga membiarkan komponen bereaksi 2 hingga 3 hari pada suhu 392 derajat Fahrenheit. Setelah terbentuk senyawa lutetium, nitrogen, hidrogen, sampel yang dihasilkan akan berwarna biru berkilauan. Kemudian akan dikompresi dengan tekanan super hingga 145.000 pound per inci atau PSI. Tekanan itu sangatlah tinggi, layaknya tekanan di gerak bumi. Untuk membuat tekanan seperti itu, para ilmuwan mengkompresinya dengan sel landasan dari bahan berlian. Hasil kompresi tinggi akan membentuk bahan dari awalnya biru menjadi berwarna merah muda. Gradasi warna merah tersebutlah yang membuat materi ini disebut red matter. Paduan lutetium nitrogen sukses untuk membuat bahan superkonduktor suhu tinggi. Tapi diketahui, bahan ini hanya dapat diproduksi dengan ukuran sampel super sangat kecil, ukuran beberapa milimeter, dan berbiaya super sangat mahal. Jadi untuk saat ini, pengaplikasian produksi red matter untuk bahan dengan ukuran besar akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Selain itu, jumlah bahan lutetium di alam tak semelimpah bahan konduktor lain seperti halnya besi. Tapi, meski saat ini akan sulit untuk membuat bahan superkonduktor suhu tinggi dari bahan murah, hal ini tak menutup kemungkinan di masa depan tim ilmuwan bisa mengembangkan dan menemukan formula yang pas dari bahan lain yang lebih murah. Ya, demikian sekilas informasi dari Profesor Kardus tentang red matter. Profesor Kardus dari Universitas Rochester mengabarkan